kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Stikers Maranatha Kupang. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Gubernur, waktu dan tempat kami silakan. Yang terhormat Ketua Senat, Stikers Maranatha Kupang, beserta semua jajaran pimpinan Stikers Maranatha Kupang, baik di tingkat universitas, di tingkat sekolah tinggi, di tingkat jurusan. Yang saya hormati Kepala LLDT yang diwakili oleh timnya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Maranatha Bapak Samuel Senat, Ketua Stikers Maranatha Kupang, Ketua IBI Kupang, Ketua DPW BPNI Kupang, Provinsi NTT maksud saya, Ketua AIPIN Wilayah NTT, Bupati Kupang atau yang mewakili, Kepala UPTD LabS Provinsi NTT, Direktur Rumah Sakit Kesehatan Kupang atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Umum TTS dan Lebona, Karungki TNI AL sama Muda Kupang, dan segenap jajaran Pak Kapolres, Kepala Desa, dan semua yang hadir pada hari ini, para pimpinan perbankan, dan yang kita bahagiakan, tepuk tangan buat semua wisudawan-wisudawati, dan juga tentu orang tua yang mengantarkan anaknya pada titik ini, serta tamu undangan yang berbahagia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita boleh bertemu pada acara yang merahmat ini, rapat sangat luar biasa dalam rangka wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah bagi lulusan profesi nurse, sarjana keperawatan, ahli media keperawatan, dan ahli media kebidanan Stikers Maranatha Kupang tahun 2025. Mewakili pemerintah dan masyarakat NTT, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Yayasan dan segenap sivitas akademika Stikers Maranatha Kupang yang telah terus dan konsisten melahirkan tenaga profesional di bidang kesehatan. Sekali lagi selamat buat seluruh wisudawan-wisudawan, dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat semua yang wisuda. Hadirin dan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, menyaksikan suasana penuh kegembiraan anak-anak kita yang wisuda dan dilantik kali ini memperlihatkan kebahagiaan dan kebanggaan untuk sektor kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Dunia kesehatan memang berat namun mulia. Dengan tercapainya prestasi anak-anak sekalian hari ini menunjukkan bahwa kalian sangat mencintai kesehatan yang fokusnya adalah melayani dan terus melayani tanpa pamrih. Selama masa pendidikan, tentunya Stikers Maranatha sudah membekali para wisudawan-wisudawati dan kompetensi dan keterampilan yang memadai, sehingga semua wisudawan-wisudawati dan kompetensi dan keterampilan yang memadai bisa sebagai tenaga profesional. Dan untuk itu saya ingin mengajak yang wisuda hari ini untuk paling tidak memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, terkait dengan profesi. Berkaitan dengan profesi menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya menjadi perawat, bidan, dan profesi nurse. Itulah profesi yang karena pekerjaan itu menuntut keahlian. Tentunya semua yang lulus hari ini sudah melewati masa pendidikan dan juga pasti sudah ada semacam PKL begitu, sudah ke lapangan. Jadi tentu sudah memahami dan mengalami langsung bagaimana profesi ini harus dijalankan. Yang kedua, profesional. Berkaitan dengan orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan, perlu keahlian atau keterampilan yang tinggi. Saya percaya bahwa dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah, para wisudawan-wisudawati akan menjadi tenaga kesehatan profesional di bidangnya untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dalam kesehatan dengan baik
dimanapun Anda selanjutnya akan bertugas. Yang ketiga, profesionalisme. Berkaitan dengan komitmen dari suatu anggota profesi untuk terus-menerus meningkatkan keahliannya secara konsisten dan juga secara terus-menerus dari waktu ke waktu harus di-upgrade. Ahli kesehatan sekarang perlu terus belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Karena setiap saat, bisa setiap hari, bisa setiap jam, selalu ada penemuan-penemuan yang dibuat di seluruh dunia terkait dengan bidang kita masing-masing. Untuk meningkatkan profesionalisme dibutuhkan upgrade kemampuan kita terus-menerus dari waktu ke waktu. Jadi setelah lulus ini dan setelah bekerja harus selalu mengupgrade dirinya secara konsisten. Yang keempat, profesionalisasi. Berkaitan dengan proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi profesional. Ini berkaitan dengan upaya agar profesi saudara-saudari emban terus bertahan. Dan untuk itu harus semuanya terlibat dalam berbagai organisasi, sering berdiskusi, sering membaca dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidangnya. Profesionalisasi berkaitan dengan bagaimana kita memastikan diri sendiri maupun kelompok kita tetap eksis dalam perkembangan kesehatan di tanah air. Yang berikut, profesionalitas. Berkaitan dengan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai profesinya. Ini berkaitan dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan kepada masyarakat sehingga ada perilaku dari masyarakat terkait dengan profesional ataupun profesi kita yang kita geluti dalam hari ini. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT saat ini menghadapi berbagai persoalan di bidang kesehatan, antara lain tingginya angka stunting. Angka stunting yang tinggi ini cerminan dari banyak dimensi, tapi tentu karena ini di bidang kesehatan, kita diminta untuk terlibat dari mulai pencegahan maupun pada saat memang menemukan di lapangan ada anak-anak kita yang terkena stunting. Pencegahan itu berarti sejak dari bangku SMA, anak-anak terutama siswi itu sudah harus mulai memahami bagaimana mencegah agar dirinya tidak terkena stunting. Kemudian bagaimana setelah dia nanti akan sudah mulai sekolah, kuliah, lulus dan akan menikah, tentu semua persiapan itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga kita bisa menurunkan angka stunting di NTT dengan baik. Kemudian angka kematian ibu dan juga bayi. Kita juga masih masuk kategori provinsi yang angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Dan sekali lagi banyak kasus kejadian angka kematian ibu dan bayi ini yang terkait dengan ketidaktahuan atau ketidakmampuan atau juga ketidakmengertian dari keluarga terhadap dengan proses bagaimana ketika seorang ibu hamil menyusui dan seorang bayi itu bisa diterapkan dengan baik. Untuk itu tentu peran dari semua wisudawan menjadi sangat penting. Yang berikut juga adalah penyakit menular seperti HIV/AIDS dan juga SPIDIS yang saya dapatkan kabar di Kupang ini dan beberapa daerah lain meningkat dengan angka yang agak mengkhawatirkan. Ini mungkin bukan tempat yang pasti bisa saya sampaikan, tapi ini adalah fenomena yang kali ini data-data yang masuk kepada saya dari berbagai pertemuan, penderita infeksi menular seksual, HIV/AIDS, juga SPIDIS ini mengalami peningkatan itu mengkhawatirkan. Butuh pendampingan edukasi sejak dini. Dan kehadiran teman-teman, adik-adik sekalian yang berlulus ini menjadi penting untuk membantu hal tersebut dengan baik. Yang berikut, akses layanan kesehatan yang belum merata hingga desa terpencil. Saat ini Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendorong agar di setiap desa itu ada yang namanya pos yandu yang fungsinya itu kalau dulu cuma sekedar pemeriksaan kesehatan dasar, tapi sekarang juga itu dia sudah meningkat menjadi semacam tempat pertama yang untuk menangani berbagai kesehatan mulai dari pencegahan penyakit sampai pada penanganan kesehatan bagi pasien-pasien yang bersifat rutin. Untuk itu tentu kami mendorong agar ini semua juga digunakan dengan baik. Para lulusannya dan Stikes Maranatha yang bisa kerja di Kupang, syukur. Yang tidak bisa di Kupang jangan
jangan ragu untuk ke kabupaten kota atau sampai tingkat desa, karena tenaga lulusan Stikes Maranatha ini masih sangat dibutuhkan sampai tingkat bawah. Kemudian juga memang ada kesempatan ke daerah lain di luar NTT, silahkan. Yang penting siap berdiri dengan baik sehingga nanti bisa kompetisi di sana. Termasuk juga ke luar negeri. Kita dari Stikes Maranatha dan sudah ke luar negeri sudah berapa hari? Ada di Jerman, ada di Arab Saudi, tepuk tangan dulu buat kita punya teman-teman yang sudah besar. Dan mereka ini kalau dalam namanya ilmu tanaman itu namanya lumut. Lumut itu adalah tanaman pembuka. Saya punya tanda tangan itu terinspirasi dari tanaman lumut. Jadi sejak SD saya punya tanda tangan itu tulisannya lumut. Dan saya suka dengan orang-orang yang sebagai pembuka jalan. Mereka lah adalah pahlawan-pahlawannya NTT, pahlawan-pahlawannya Stikes Maranatha. Sudah buka jalan bagi nanti penerus-penerus berikutnya. Tepuk tangan dulu buat alumni Stikes Maranatha yang sudah bekerja di luar negeri. Dan ini kalau yang baru lulusan baru ini bisa nanti mengikuti jalannya, tinggal berkomunikasi dengan Ibu Ketua dan juga tentu dengan para pimpinan di Stikes Maranatha dan juga dengan para alumni tersebut, sehingga yang mau keluar negeri juga itu mempersiapkan diri. Yang susah itu cuma bagian pembuka saja. Yang bagian selanjutnya itu mestinya sudah punya pendampingan akan lebih sering ke depan. Dan ini program yang pemerintah provinsi NTT pasti akan bawa ke sana. Dan juga kami sudah kemarin didatangi oleh Wakil Menteri PMI Pekerja Migran. Kita akan siapkan skema dengan baik sehingga bagi yang mau keluar negeri yang sungguh-sungguh siap ya, kita akan bantu persiapan dengan baik agar mereka bisa kesana dengan baik. Nanti akan ada ada nanti kredit usaha rakyat untuk khusus pekerja migran. Saya sudah minta untuk dapat 50 miliar untuk NTT agar bagi perawat-perawat yang bukan keluar itu mereka tidak nanti kena ditengkulak, jangan. Tapi dibantu oleh perbankan, nanti skemanya akan membuat para teman-teman yang keluar negeri bisa berangkat dulu, dipersiapkan, baru mencicil dari gaji yang diterima di luar negeri. Tidak ada lagi nanti bertemu dan terkulak seperti yang kejadian-kejadian di masa lalu. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat di Surabaya hari ini untuk yang pertama membangun jejaring dan kerjasama antara puskesmas, rumah sakit, komunitas dan lembaga pendidikan. Ini ke depan akan menjadi salah satu skema yang kita buat dengan baik karena sudah tidak lagi zamannya di mana semua kerja sendiri-sendiri. Kita mesti terintegrasi karena di pusat saja itu Pak Menkes sekarang itu lagi menyambung data puskesmas setanah air, data rumah sakit setanah air negeri maupun swasta, data klinik setanah air, data praktek dari tenaga kesehatan setanah air agar data itu menjadi satu data, satu sehat yang kita lihat itu agar memudahkan kita mengurus masyarakat Indonesia di mana pun berada. Untuk itu membangun di jalan puskesmas, rumah sakit, komunitas lembaga pendidikan, saya berharap ke depan adik-adik bisa kerja dengan baik. Yang kedua, menguatkan edukasi masyarakat, terutama terkait dengan pencegahan stunting, HIV/AIDS dan juga tentu skilis dan sebagainya. Yang ketiga, menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Yang keempat, memanfaatkan teknologi kesehatan, telemedicine dan inovasi digital. Nah ini juga penting teman-teman sekalian pada lulusan di nanti kali ini. Ke depan ini tidak bisa tidak penggunaan digital atau digitalisasi kesehatan itu pasti terjadi. Saat ini orang yang ada di paling terpencil di NTT lah, katakanlah kita bicara mungkin dia ada di desa Nenas, itu masuk ke Mutis di daerah TTS. Sejauh ada sinyal di situ, kalau ada misalnya seorang pasien sakit dan di situ tidak ada dokter ahli ataupun dokter yang memang harus menangani yang bersangkutan, sejauh ada sinyal di situ bagus, perawat bidang tenaga kesehatan yang ada di situ bisa melakukan telemedicine dengan dokter-dokter yang memang sudah ikut program ini dimanapun dia berada untuk bisa dapat konsultasi bahkan sampai pada analisis untuk memberikan diagnostik pada tahap tertentu yang memang dibolehkan untuk penanganan pasien-pasien yang memang membutuhkan pendapat dokter-dokter ahli atau dokter tertentu. Itu sudah diakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional kita dan NTT salah satu yang mendapatkan percontohan grup ini, sehingga sekali lagi saya ajak untuk seluruh lulusan Stikes Maranatha juga
memahami digital dengan baik. Terakhir, hadirin yang saya hormati, tahun ini kita memperingati HUT ke-67 Provinsi NTT. Nanti sore ada pameran pembangunan di Depok di sini. Kita akan bikin pameran pembangunan dibuka nanti sore. Jadi kami akan menyampaikan semua perkembangan NTT ke depan. Nanti yang penyanyinya adalah penyanyi dan penyanyi itu untuk bikin sampai sebentar sore. Kemudian nanti kita berharap agar di bidang SDM dan juga khususnya pemerataan layanan sosial dan pemerataan kesehatan masyarakat itu kita berharap agar makin lama itu seluruh tenaga kesehatan kita tidak boleh lagi ada yang nganggur. Saya ini lagi berpikir keras ini, mencari cara terus agar bagaimana agar lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah kesehatan ini yang sudah banyak dihasilkan tapi masih belum kita bisa carikan tempatnya di NTT. Lagi kami cari itu bagaimana mereka bisa kemudian terdistribusi ke daerah yang membutuhkan di mana saja. Saya itu sampai sekarang mari ngomong sama teman-teman di Jakarta di Kementerian Tenaga Kerja dan juga di Perdana Pekerja Migran sama menteri-menterinya. Saya bilang begini, setahu saya itu dulu waktu saya masih DPR itu kurang lebih ada 14 juta perawat yang dibutuhkan di dunia ini itu untuk tersebar di berbagai negara. Angka itu pun saya bingung bisa 14 juta, tapi mungkin logik juga. Karena kebutuhan nurse ini ataupun perawat ini, misalnya perawat, kalau misalnya bidan ya, itu di mana-mana tinggi sekali. Nah, tapi memang kita ini belum terhubung dengan baik ke antara yang membutuhkan dan kemudian yang bisa kita siapkan. Nah, ke depan dengan bantuan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, nanti Ibu Wamen sini, Ibu Krisna Aryani, NTT-nya akan kita bangun nanti Migrant Center. Di tempat ini nanti antara kita punya tenaga yang ada di NTT dengan kebutuhan seluruh negara sedunia yang membutuhkan itu, kita akan connect nanti di sana. Dan salah satu yang saya bilang menjadi model atau prioritas agar orang yang ada orang NTT ini pekerjaan itu pekerja cuma di kebun, cuma ART, tentu adalah lulusan dari profesi kesehatan. Ini menjadi yang nanti akan menjadi model pertama di NTT. Jadi sejauh ada adik-adik yang ingin bekerja secara baik di luar negeri, di mana saja di dunia ini, misalnya di Jepang, tadi di Jepang mana tuh? Jepang, Jerman, Arab Saudi. Nah, tiga ini ya. Arab Saudi itu saya misalnya pernah melepas ada 100 orang ke Kuwait 2022 atau 2023. Itu ternyata 100 orang ke Kuwait ini itu dipimpin sama ada anak dari Nagateo yang memimpin rombongan 100 orang ke Kuwait, yang dia ini pernah menjadi kepala perawat di salah satu rumah sakit di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Anak dari Nagateo. Jadi jangan lagi lihat bahwa Arab Saudi itu kan negara muslim, jangan. Di tempat sana itu sudah terbuka. Siapapun yang siap itu bisa kerja di sana. Apapun agamanya, yang penting dia siap kerja di sana. Dan Arab Saudi sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu mungkin lebih tertutup, sekarang dia sangat terbuka. Demikian pula dengan Arab yang lain. Jadi kita bisa kerja di Arab, bisa kerja di Asia yang lain, di Eropa dan sebagainya, bahkan di Amerika. Di Amerika sekarang ini saya lihat sudah jenuh dengan perawat dari Filipina. Saya pernah kemarin ke Los Angeles itu mereka bilang mereka sudah jenuh dengan perawat Filipina, mereka masih perawat dari negara lain, juga Indonesia. Nah, memang kita punya soal masih satu mungkin yang mesti kita kerjakan ini, memindahkan atau kita bisa punya tempat di mana untuk sertifikasi perawat internasional itu jangan lagi di Filipina. Kalau di Filipina itu kita agak terhambat di situ. Jadi saya sudah beritahu para Kemenlu dan juga para Kementerian Kesehatan bagaimana sekali itu bisa ada di Indonesia dan bisa kita juga pakai di tanah air. Dalam momentum yang baik ini, saya menegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah kekuatan utama yang akan menentukan pemerintahan ke depan. Dan untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Kesehatan Maranatha Kupang. Tepuk tangan buat semua yang ada di sini, khususnya wisudawan dan para keluarga yang sudah beberapa tahap ini sudah masuk pada tahap menyelesaikan pendidikan dan siap untuk masuk di dunia kerja. Wisuda dan pelatihan hari ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari perjalanan pengabdian saudara-saudari sekalian, wisudawan-wisudawati yang saya kasih, yang saya banggakan.
Mari terus berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Sekali lagi selamat. Ini saya kesekian kali datang ke Stikes Maranatha itu. Selama di TRI itu saya kira datang mungkin kira-kira 3, 4, sampai 5 kali. Selama di TRI. Kalau gubernur ini saya kedua atau ketiga? Kedua. Dulu kan wisuda juga. Ya. Jadi kalau wisuda pas bisa hadir pasti saya datang. Dan di Stikes Maranatha ini menurut saya di antara semua kampus di NTT ini yang saya sudah hadir 2 kali di wisuda per Stikes Maranatha ini. Karena kampus-kampus itu undang saya, tapi pas waktu sore pas. Jadi waktunya pas ya. Kemarin siang saya berangkat ke Jakarta. Ada pertemuan dengan Menteri ATR BPN satu acara. Sambung rapat panitia Natal dengan Pak Arol Sirait dan tim di PGI. Rapat dari jam 3 sore, tapi tim duluan masuk, saya masuk jam 7 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam selesai di rumah sebentar di Arabua. Langsung di bandara, beberapa kali datang tiba jam 6 pagi tadi. Langsung sama aja sampai sekarang itu, sampai sore. Jadi karena pas waktu ya pas kita datang juga. Jadi saya terima kasih di Maranatha ini, yang nama Maranatha ini. Jadi nama terberkati kita semua, terpuji lah. Dapat banyak kemudahan dari Tuhan untuk proses kita. Ini saya sampaikan. Sekali lagi sukses buat kita semua. Dan juga hormat saya buat para orang tua. Tepuk tangan sekali lagi buat para orang tua yang sudah membantu menyelamatkan anak-anaknya seperti ini. Doa tangis bapak mama sekalian hari ini terjawab. Susah bapak mama sekalian hari ini sudah mereka buktikan menjadi nyata melalui prestasi hari ini. Semoga adik-adik yang lulus hari ini tidak sampai selesai di sini saja kebanggaannya, tapi juga kemudian sepulang dari sini masing-masing membuat rencana-rencana kerja, rencana-rencana ke depan mau kemana yang membuat bisa segera memberikan dharma bakti bagi Nusa Tenggara Timur, juga bagi Indonesia dan juga bagi dunia kesehatan tanah air. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam sehat bagi kita semua. Dan juga Civitas Akademika Stikes Maranatha Kupang. Ayo bangun NTT. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah meluangkan waktu dan memberikan sambutan pada acara wisuda pagi hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita foto bersama. Kami Civitas Akademika Stikes Maranatha Kupang bersama semua keluarga besar yang hari ini berkumpul. Ayo bangun NTT.